Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Nanda Surya Anjasmara dari kelompok 6 akan menjelaskan laporan dan memonitor tindak lanjut hasil audit. Materi laporan hasil audit. Auditor internal berkewajiban untuk menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi, dan melalui proses penyusunan yang baik. Standar pelaporan ada beberapa, yaitu 1. Laporan harus tertulis. 2. Laporan diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. 3. Laporan harus ditekun kertas kerja yang memadai. 4. Laporan yang dilakukan secara objektif. 5. Laporan yang harus dilakukan secara konstruktif. 6. Laporan harus ditandatangani oleh auditor intern dan atau ditandatangani oleh CAI. 7. Laporan harus dibuat dan disampaikan tepat waktu. 8. Laporan dituangkan secara sistematis. Saya Eva Rostauli akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Selanjutnya ada materi laporan. Yang pertama ada tujuan, luas, dan pendekatan audit. Yang kedua ada temuan audit. Yang ketiga ada kesimpulan auditor atas hasil audit. Yang keempat ada pernyataan auditor intern bahwa audit telah dilakukan sesuai dengan SPFAIB. Yang kelima, rekomendasi auditor internal. Yang keenam, tanggapan audit. Dan yang terakhir adalah hasil pengecekan komitmen auditnya. Saya Putri akan menjelaskan tentang proses penyusunan laporan. Yang pertama ada komplikasi dan analisis temuan audit. Yang kedua, konfirmasi dengan audit. Yang ketiga, diskusi dengan CAE. Yang keempat, diskusi dengan audit. Yang kelima, review laporan. Penyampaian laporan. Yang pertama, laporan audit intern harus disampaikan oleh CAE kepada komplit direktur dan audit untuk dapat diketahui dan ditindaklanjuti. Yang kedua, direktur utama dan dewan komisaris menyampaikan laporan hasil audit intern kepada bank sentral. Yang ketiga, jika terdapat temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu usaha, direktur utama dan dewan komisaris segera lapor kepada bank sentral. Yang keempat, penyampaian laporan kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban hukum dan regulasi. Saya Nanda Alfionita akan menjelaskan tentang memonitor tindak lanjut hasil audit. Memantau tindak lanjut hasil audit berfungsi untuk meyakinkan bahwa manajemen menyadari adanya masalah sebagai dampak penyimpangan yang telah dituangkan dalam laporan hasil audit dalam bentuk temuan dan rekomendasi. Tindak lanjut tersebut meliputi: yang pertama, pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilaksanakan agar dapat diketahui perkembangan dan dapat diingatkan kepada auditi apabila auditi belum melakukan perbaikan. Yang kedua, analisis kecukupan tindak lanjut atas realisasi janji auditi untuk melakukan perbaikan. Auditor intern harus menetapkan bahwa perbaikan telah dilakukan sesuai yang dimaksud. Dan yang terakhir adalah pelaporan tindak lanjut. Hal penting dari hasil analisis yang telah dikomunikasikan dengan auditi dilaporkan kepada direktur utama dan dewan komisaris. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.